Bapak dan Ibu berbahagia hari ini? Bahagia ya. Kemarin kita sudah belajar ya ucapan bahagia dan semoga kita berbahagia. Yang lapar dan haus akan kebenaran kita akan dikenyangkan. Nah, Bapak dan Ibu boleh berikan senyum kepada rekan di kiri dan kanan. Kalau Anda melihat rekan Anda hadir kemarin boleh kasih jempol. Tapi kalau Anda melihat rekan Anda baru hadir hari ini, berikan sarange, berikan love ya. Silakan. Yang baru hadir, oke. Oh, yang kemarin sudah jempol ya. Oke. Yang sudah jempol, yang baru hadir sarange ya. Oke. Bapak dan Ibu kita berikan sarange dong buat para prap ya. Para prap sarange. Karena para prap baru hadir. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, hari ini kita berbahagia karena kita bisa berkumpul bersama. Hari ini kita masuki hari yang kedua dalam persekutuan doa kita. Dan Bapak dan Ibu kita mau belajar kalau dulu murid-murid Tuhan Yesus diberi perintah untuk bersekutu, diam di Yerusalem menantikan Roh Kudus, maka biarlah kita juga sekarang punya sikap. Kita mau menantikan Tuhan dan kita minta Tuhan, tolong kami supaya kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi tolong kami Tuhan supaya kami dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak dan Ibu, dengan berdiri dengan sukacita, mari kita naikkan pujian, Hai puji namanya. Boleh dengan bertepuk tangan? Namanya terang cahaya dan puji namanya, Hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Dengan sukacita kita nyanyikan sekali lagi. Hai puji namanya terang cahaya dan puji namanya, Hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Sekali lagi, haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Baik Bapak dan Ibu masih berdiri, saya mau tanya dulu Bapak dan Ibu, kira-kira nih kita lebih mudah mana Bapak dan Ibu? Lebih mudah memuji Tuhan, Hai cakrawala pujilah Tuhan. Lebih mudah mana memuji Tuhan atau menggerutu? Menggerutu. Jujur kalau saya kecenderungannya lebih gampang menggerutu. Lebih mudah mana memikirkan kebaikan Tuhan atau mikirin banyak masalah? Kalau mau jujur saya lebih gampang memikirkan masalah. Lebih mudah menyaksikan kebaikan Tuhan sama teman kita atau lebih mudah menceritakan orang lain. Bapak dan Ibu, karenanya kita diajak, kita diingatkan bahwa sudah sepantasnya kita memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita, Dia tinggalkan surga buat kita. Mari kita nyanyikan lagu berikut ini.
Kita nyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Oh iya Bapak dan Ibu, izin kalau tangan saya yang naik sebelah sini, maka Bapak dan Ibu di sini yang bernyanyi. Kalau tangan saya naik di sini, Bapak dan Ibu di sebelah kanan saya yang bernyanyi. Boleh ya? Kita coba ya. Bersama-sama. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Bait berikutnya. Damai dan harapanku, Allah membenarkanku, hanya oleh darah. Bersama-sama. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi. Dan harapanku, hanya oleh darah Yesus. Bersama. Allah membenarkanku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus, hanya oleh darah Yesus. Hanya siapa? Hanya oleh darah Yesus. Saya undang Pendeta Handri untuk membuka. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang boleh kami panggil Bapa. Bapa untuk semua orang yang mengasihi, yang begitu memberkati setiap kami hari ini. Terlebih di hari kedua dalam rangkaian Pekan Doa, Tuhan masih memampukan kami untuk bisa bersama-sama mengikuti hari ini, di mana kami mau belajar tentang doa Bapa kami. Belajar terus Tuhan untuk menghayati lebih dalam apa yang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami. Biarlah ini bukan sekedar menjadi doa yang rutin yang kami ucapkan, tapi melalui dan di dalamnya kami belajar sesuatu yang sungguh-sungguh syarat dengan makna, dengan nilai-nilai iman. Bahkan kami diajak Tuhan untuk menjadikan doa ini bukan sebagai sebuah doa belaka, tapi sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kami sebagai orang percaya. Karena itu malam ini kami juga menyerahkan hamba-Mu Pendeta Raprap yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami malam hari ini. Bagi kami yang mendengarkannya, menerima firman Tuhan, biarlah kami boleh pulang dengan berkat firman Tuhan yang kiranya kami bisa hadirkan, nyatakan itu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah persekutuan doa kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Ya Bapak dan Ibu, izin tanya sebentar ya. Bapak dan Ibu tentunya kita hafal doa Bapak kami. Kira-kira Bapak dan Ibu kalau boleh tahu, bagian mana yang paling susah didoakan? Kan Bapak kami yang disuruh. Yes, Om Sulis?
Alhamdulillah. Seperti kami mengampuni mereka. Itu yang Terima kasih Om Sulis. Menurut Om Sulis itu paling susah ya. Ampunilah kami seperti engkau mengampuni. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya Bapak dan Ibu, itu dari Om Sulis. Dari yang lain? Sama? Sama ya, mengampuni. Habis ini kita bikin KKR sembuh dari luka batin. Ada lagi Bapak dan Ibu yang lain selain ampuni? Amin. Mengapa amin itu susah Pak? kalau dikabulkannya nggak susah. Oh belum dikabulkan. Udah nunggu bertahun-tahun. Dan apakah masih punya amin? Ya percaya itu? Betul ya. Sudah berapa tahun Pak? Seumur hidup. Ya. Vielen Dank. Ya Bapak dan Ibu, macam-macam buat kita dan buat saya sebetulnya yang sederhana, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena pengennya buat besok, buat lusa, buat kapan udah jelas ya. Kadang-kadang buat saya yang sederhana berikan itu mudah diucapkan tapi tidak mudah dihayati. Nah Bapak dan Ibu, harapannya tentu setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita semakin dewasa bertumbuh di dalam Tuhan dan bisa mendoakan dengan sungguh-sungguh. Nah Bapak dan Ibu, lagu berikut saya ingin bagikan, Tuhan itu adalah Bapa yang sayang kepada kita. Dan izinkan saya cerita satu kesaksian kecil. Suatu saat saya diberi kesempatan untuk pelayanan di Papua. Saya dan Erin nyebrang dari Sorong ke Limalas. 12 jam itu pakai kapal laut dari Sorong ke arah Sulawesi. Dan itu laut terbuka. Dan saya ingat Jiajeko dititipin sama Oma. Kebayang ya kalau kapal lautnya mati di tengah jalan, itu 12 jam, itu 6 jam itu jauh. Jauh kemana-mana. Dan ternyata waktu saat kejadian itu bulan Agustus, itu angin disebutnya pokoknya ombaknya besar. Dan saya berdoa Tuhan kalau boleh Tuhan yang redain ombak. Tapi ternyata ombaknya nggak reda. Saya mau pergi deg-degan, nggak tenang, begitu naik kapal juga nggak tenang. Tapi ternyata setelah jalan ini yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak menenangkan ombaknya, tapi Tuhan menenangkan hati saya. Udah pasrah, karena gerakannya macam-macam. Level 1 gelombangnya begini, level 2 ke bawah banting kiri. Tapi kemudian saya mendengar ada awak kapal, dia bilang, hari ini kita beruntung karena ada ekskavator yang masuk kapal. Ekskavator yang masuk kapal bikin gak terlalu ombang-ambing. Iman saya masih kecil, jadi dikasih ekskavator udah senengnya luar biasa. Jadi buat saya Bapak dan Ibu, mungkin Tuhan gak tenangkan ombak di luar, tapi saya mau kita bersama-sama mengingat ya Tuhan yang menguatkan kita. Bapak dan Ibu, lagu ini mungkin buat sebagian kita asing, tapi harapan saya lagu ini bisa menguatkan kita. Bapa besar sungguh kasih setiamu. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati
Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Engkau jadikan biji mata-Mu, Engkau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau
rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami hendak belajar bersama mengenai doa Bapa kami. Roh Kudus urapi hamba-Mu ini, pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, juga kesehatan. Layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikannya menurut pengajaran Alkitab dalam hikmat Roh Kudus-Mu. Urapi anak-anak-Mu untuk membaca, untuk mendengarkannya, dan untuk menyimaknya dan memeliharanya. Agar kami berbahagia, sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Jangan cuma malam. Saya diminta untuk menyampaikan pengajaran tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu ada di dalam 2 kitab Injil. Yang pertama ada di Matius 6 ayat 8 sampai 13 dan yang kedua ada di Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Mari kita baca dulu Matius 6. Tapi kita baca mulai dari ayat 1. Ayat 5. Ya 1 dan 5 beda-beda tipis lah. Kita baca gantian ya. Saya baca dari TB2, Anda baca dari TB2, TB1. Gak masalah. Ayat 5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula ketika kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ya, sampai situ aja karena ayat berikut udah hafal. Atau ada yang belum hafal? Mari kita buka Lukas 11. Nah, kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Konteksnya begitu. Pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, "Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu."
Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, langsung aja ditayangkan. Mari kita lihat perbandingan antara permohonan yang ada dalam Matius dan yang ada dalam Lukas. Di Matius, dikuduskanlah namamu. Lukas juga, dikuduskanlah namamu. Di Matius, datanglah kerajaanmu. Di Lukas juga, datanglah kerajaanmu. Di Matius, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu tidak ada di Lukas. Lalu yang keempat, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lukas mengalimatkannya dengan kalimat yang lain, tapi maknanya sama. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Permohonan kelima, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lukas, ampunilah dosa-dosa kami sebab kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Matius, permohonan ke-6, jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Lukas hanya mengatakan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tidak ada lepaskanlah kami dari yang jahat. Itulah perbandingan doa Bapa kami dalam Matius dan Lukas. Next. Konteks. Seperti yang kita baca tadi, Matius menempatkannya atau menempatkan doa Bapa kami ini dalam konteks khotbah di bukit. Lukas menempatkannya dalam konteks atas permintaan salah seorang murid. Seperti yang kita baca tadi kan. Kedua, Matius mengaitkannya dengan cara berdoa orang Farisi yang munafik. Orang Farisi kalau berdoa itu di tempat umum biar dilihat orang ya. Itu kan yang kita baca tadi kan. Saya nggak bohong kan. Nggak ngarang-ngarang kan saya. Lukas mengaitkannya dengan pengabulan permohonan. Ya kan. Sampai dibilang bayangkan Anda punya teman malam-malam tengah malam nggak tahu malu. Datang ketok pintu minta roti karena ada tamunya yang datang. Toh dia bangun kasih juga kan. Jadi Lukas menempatkan doa Bapa kami ini dalam konteks pengabulan permohonan. Seperti Bapa yang memberi anaknya ular kalau diminta minta ikan, iya enggak? Itu perbandingannya Tuhan Yesus bilang seorang Bapa saja sejahat-jahatnya pun kalau anaknya minta ikan masa dia kasih ular kan? Ular kobra pula kan gitu. Kalau di Matius, di Lukas diminta telur kan. Dikasih kalajengking. Jadi konteks Lukas adalah konteks menekankan bagaimana Bapa di surga itu mengabulkan permohonan anak-anaknya. Matius menempatkannya dalam konteks berlawanan dengan doa orang Farisi yang munafik. Lalu, Matius memberi tekanan pada pengampunan.
Lukas tidak. Balik lagi ke Matius tadi. Bukan Matius maksud saya gitu. Setelah doa Bapa kami selesai pada ayat yang ke-13, lalu baca ayat 14 dan 15 kan? Ayo kita sekarang baca ayat 14 dan 15 Matius 6. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga kan? Namun jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bayangkan, dari 6 permohonan itu cuma satu yang dikomentari ya. Itulah sebabnya Pak Sulis bilang tadi, itu yang susah. Makanya ditekankan kan? Next. Nah, mari kita mulai isi doanya. Dimulai dengan sapaan atau panggilan. Bapa. Bayangkan ketemu orang di rap-rap, ketemu orang di jalan di Senen sana di mall kan, saya nggak kenal, papi, enak aja. Yang panggil saya papi cuma anak-anak saya kan? Masa papi, pipa kali. Jadi yang boleh menyapa dia Bapa hanyalah anak-anaknya. Maka ketika kita berdoa, kita harus sudah atau sedang atau adalah anak-anaknya. Kendalanya di situ. Apakah ketika Anda berdoa, doa Bapa kami itu Anda sudah hidup sebagai anaknya? Kedua, kata kami. Ternyata tidak dikatakan Bapakku. Tapi Bapa kami. Jadi dia bukan cuma Bapamu. Bapak kita semua. Maka ketika kita berdoa, kita harus ingat bahwa kita berdoa dalam kebersamaan dengan semua anak-anaknya. Dengan demikian, maka doa kita tidak boleh egoistik dan individualistik. Jangan di GKI Edok ini yang satu mengatakan, Tuhan kasihani saya, yang sana nggak usah gitu. Jadi ketika kita berdoa, walaupun yang doa itu individu ya, pribadi doa tapi sapaannya Bapa kami. Ketika Anda berdoa Bapa kami secara pribadi ya, apakah Anda menyebut dia Bapakku? Tidak kan? Bapa kami. Jangan lupa kata kami itu menempatkan kita dalam kekeluargaan besar anak-anak Tuhan. Yang ketiga, di surga. TB2 surga ya. TB1 masih pakai sorga. Menurut bahasa Indonesia kata sorga tidak baku. Yang baku ialah surga. Waktu Elai menjelaskan itu dalam hati saya, oh mungkin karena itu selama ini doa kita nggak nyampe. Kan Bapak kami yang di sorga kan, padahal beliau tinggal di salah alamat itu. Surga adalah tempat Allah, Bapa, berdiam secara khusus. Memang Allah itu hadir di mana-mana ya. Tapi dia berdiam secara khusus di surga. Jadi ketika kita berdoa, kita mengarahkan hidup kita kepada dunia yang tidak kelihatan. Dengan kata ini pada waktu kita berdoa, kita seolah-olah melepaskan diri dari semua yang kelihatan ini.
dan mengarahkan hidup kita hanya kepada yang tidak kelihatan itu. Next. Nah, sekarang permohonan. Permohonan pertama, dikuduskanlah namamu. Kudus bukan hanya berarti suci, tapi kata kudus mengandung makna dipisahkan, dikhususkan, dibedakan, disendirikan. Itu kudus ya. Jubah pendeta kudus, ya kan? Bukan berarti nggak bau, bau. Jubah hitam itu kan, gereja-gereja banyak punya jubah putih kan, itu mesti dicuci sebulan sekali minimal. Kami punya 2 tahun sekali baru cuci juga nggak apa-apa gitu. Bau sih bau, tapi jemaat nggak cium. Yang menciumkan majelis di konsistori waktu doakan gitu. Tapi jubah itu kudus. Artinya dari semua pakaian saya yang ada di rumah, jubah itu dikhususkan untuk Tuhan. Gedung ini kudus kan? Bukan berarti WC-nya nggak bau, bau. Bukan berarti nggak bisa kotor, kotor. Tapi dari semua bangunan yang ada, bangunan ini dikhususkan untuk Tuhan. Kitab ini kudus. Bukan berarti kitab ini nggak bisa salah cetak, bisa. Tapi dari semua kitab yang ada, kitab ini dikhususkan untuk Tuhan. Jadi nama Tuhan itu kudus. Artinya nama Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan nama-nama yang lain. Tidak ada nama lain yang dapat disejajarkan dengan namanya. Nama bukan sekedar tanda kenal ya, tapi menyangkut seluruh keberadaan seseorang. Ya, nama buat kita cuma tanda kenal kan? Gitu. Lestari. Padahal nggak lestari dia kan gitu. Perwira perkasa, digonggong anjing lari terbirit-birit. Maaf kalau ada yang namanya pas, itu hanya ilustrasi ya gitu. Itu hanya contoh ya. Tapi nama dalam Alkitab itu harus sama dengan diri orang itu. Itulah sebabnya di Alkitab nama diganti ya. Yakub diganti menjadi Israel. Abraham diganti menjadi Abraham. Jadi nama Allah menyangkut diri Allah sendiri. Maka ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu, berarti kita tidak boleh menyebut namanya dengan sembarangan. Tapi dengan hormat dan takut. Itulah sebabnya hukum keberapa yang mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dulu sebelum kerusuhan orang Ambon itu menyebut nama Tuhan. Waktu saya masih kuliah, dosen saya tanya, apa yang paling murah di pasar Ambon? Ada yang bilang ikan tongkol, ada yang bilang sagu, itu kan makanan khas orang Maluku ya. Beliau bilang enggak, yang paling murah di pasar Ambon lah tuang Allah, tuang Isa gitu. Baru ketemu, tuang Allah dari mana gitu kan gitu. Setelah kerusuhan baru tobat semua. Gak berani menyebut nama Tuhan sembarangan lagi. Sekarang mulai lagi. Next. Nah, datanglah kerajaanmu. Nah, kerajaan Allah itu bukan suatu tempat di langit ketujuh sana ya. Tapi kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah sebagai raja. Jadi surga dan kerajaan Allah beda. Seperti saya katakan tadi, surga adalah tempat Allah berdiam secara khusus. Tapi kerajaan Allah itu di mana saja kuasa Allah berlaku. Contohnya gini, London dan Inggris sama nggak? Beda kan? London adalah tempat Ratu Elizabeth almarhum ya,
Raja Charles bertakhta kan? Tapi kerajaan Inggris adalah di mana saja kuasa Raja Charles diakui kan? Termasuk kedutaan Inggris di Jakarta. Itu juga itu kerajaan Inggris. Waktu saya masih sekolah minggu, guru sekolah minggu saya ngajar, anak-anak kerajaan surga itu enak banget ya. Di sana pakaian kita putih. Jalannya berkilat, berkilauan. Dia menceritakannya di sekolah minggu sangat meyakinkan. Sepertinya dia pernah ke sana dan balik lagi menceritakannya di sekolah minggu. Tapi kemudian dia mengajar kami, datanglah kerajaanmu, ayo. Artinya apa? Jadi ketika saya berdoa di Ambon, datanglah kerajaanmu, surga turun di Ambon. Orang Batak nggak kebagian. Enggak. Kerajaan Allah artinya di mana saja Allah memerintah sebagai raja. Jadi ketika saya berdoa di Ambon, datanglah kerajaanmu, maksudnya adalah supaya kuasa Allah juga berlaku di Ambon. Pada saat yang sama Anda berdoa di Siborong-Borong. Maksudnya ialah supaya Allah yang di surga itu memerintah sampai ke dunia ini. Gitu. Datanglah. Berarti kita meminta agar kuasa dan pemerintahan Allah itu hadir dan nyata di dunia ini dan di dalam hidup kita. Ngerti gak sih? Enggak ada yang ngangguk dari tadi sih gitu. Bengong apa? Terpesona sih orang-orang ini. Next. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Permohonan ketiga ini berkaitan dengan permohonan kedua. Mungkin karena itu Lukas gak mencatatnya ya. Beberapa buku tafsiran menggabungkan permohonan kedua dan ketiga ini jadi satu. Kalau Allah datang memerintah di bumi ini, maka kehendaknya juga harus terjadi di bumi ini. Jadi kita tidak hanya minta agar Allah memerintah di bumi, tapi sekaligus agar kehendaknya dipatuhi dan diberlakukan. Nah, walaupun Allah memerintah di bumi ini, tapi seringkali kehendaknya tidak atau belum dipatuhi. Tapi di surga, seisi surga sudah patuh dan tunduk kepada kehendak Allah itu. Makanya dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti ya sudah terjadi di surga. Artinya di bumi ini belum. Walaupun kuasa Allah berlaku di dunia ini, tapi belum ya. Bukan cuma orang yang tidak percaya kepadanya, orang yang percaya kepadanya juga belum sepenuhnya patuh dan memberlakukan kehendaknya di dunia ini. Maka ketika kita berdoa jadilah kehendakmu, maka kita adalah orang-orang yang pertama-tama melakukan kehendaknya dalam hidup kita di bumi ini. Next. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa Tuhan Yesus bilang begini? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan, minta cukup untuk hari ini. Saya tanya, yang di rumah Anda sudah tersedia berapa hari? Minimal sebulan kan? Kenapa Tuhan menyuruh kita minta hanya cukup untuk sehari?
Apakah itu berarti bahwa hari ini terima 1 juta, habisin juga 1 juta hari ini? Kan cukup kan? Atau sebaliknya, kalau kebutuhan Anda sehari cuma 500.000, maka Anda keluar jam 9 sudah dapat 500.000, pulang tidur. Apa maksudnya begitu? Bukan. Doa itu berarti bahwa sekalipun di rumah sudah tersedia 1 bulan punya kan, tapi tiap hari kita menggantungkan kebutuhan jasmani kita kepada Tuhan. Ada orang lain bahkan bukan sebulan, 7 turunan gak habis-habis kan gitu. Tapi kenapa Tuhan suruh kita minta cukup untuk sehari? Sekali lagi maknanya adalah sekalipun di rumah atau di bank sudah tersedia bertahun-tahun punya, tapi tiap hari Anda mesti menggantungkan hidup kebutuhan jasmani Anda pada Tuhan. Sebab yang sudah tersedia itu bisa sewaktu-waktu hilang, ya kan? Gitu. Cukup. Apa artinya cukup? Saya pernah mimpin pemuda, kebaktian pemuda di gereja kami. Saya tanya, apa artinya cukup? Ada anak muda bilang begini, Pak Pendeta, cukup artinya pas. Saya tanya lagi, pas artinya apa? Dia bilang begini, pas mau makan ada nasi. Pas mau beli mobil ada duit. Pas mau keluar negeri ada tiket. Saya bilang, itu salon pas. Cukup menurut definisi etikanya sesuai kebutuhan. Jadi kalau tinggi badan saya 1,75 cm, 1,75 meter. Kok 1,75 cm? Cuma segini saya gitu ya. Kalau tinggi badan saya 1,75 meter, bahan celana saya cukup kalau 1,25 meter, bukan? Sesuai kebutuhan kan? Tapi saya bilang, Mak, beli 3 meter. Jubah kali. Cukup artinya sesuai kebutuhan. Makanya kita tidak boleh berdoa, Bapa kami yang di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang banyak-banyak sampai makan gak habis-habis gitu. Kalau Anda berdoa begitu, itu bukan lagi doa Bapa kami, itu doa Bapa kamu. Makanya ada bonus dikatakan bahwa ada beda antara kebutuhan dan keinginan ya. Dan kita tahu sekarang bahwa seringkali oleh iklan dan promosi yang dahsyat ya, kita seringkali tergoda untuk sulit membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget sih, tapi karena promosinya hebat kan. Makanya tiap hari COD gitu. Itulah sebabnya ada ayat yang mengatakan, marilah kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih kan. Jadi kalau Anda sudah minta, Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa yang Tuhan kasih itu berarti Tuhan sudah tahu cukup. Mengapa Anda tidak merasa cukup? Karena Anda tidak mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Jadi kalau duitmu cukup untuk tempe, belilah tempe. Banyak orang duitnya cukup untuk tempe tapi pinginnya hamburger. Tapi ada pendeta yang terkenal ya di gereja-gereja karismatik. Pendeta Paul Taksibarani namanya, dia terkenal ya. Saya juga terkenal tapi tidak seterkenal dia.
Pendeta Poltak bilang begini, kalau duitmu cukup untuk tempe, tapi pinginnya hamburger. Apa jalan keluarnya? Dia kasih 2 jalan keluar. 1, waktu makan tempe itu bayanginlah hamburger gitu. Jalan keluar kedua adalah bawalah tempe itu ke restoran hamburger dan makanlah di sana. Baunya bau hamburger kan, cuci tangan hamburger. Makanlah cepat-cepat sebelum diusir satpam. Maksud pendeta itu adalah bahwa kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan kasih, Tuhan akan kasih kita hikmat ya. Ini bonus. Saya pernah baca sebuah tulisan bahwa sebenarnya kalau kita bicara mujizat ya, sebenarnya mujizat itu bisa dilihat dari dua sisi. Di tangan saya ada tempe, hati saya pingin hamburger. Saya berdoa, Tuhan lakukanlah mujizat dengan tempe ini. Ubahlah tempe ini menjadi hamburger. Amin. Begitu amin, tempenya berubah menjadi hamburger. Itu mujizat yang lazim ya. Tapi bisa kita lihat sisi yang lain. Di tangan saya ada tempe, di hati saya ada hamburger. Saya berdoa, Tuhan lakukanlah mujizat dengan hamburger ini, dengan tempe ini. Lakukanlah mujizat dengan tempe ini. Ubahlah tempe ini menjadi hamburger. Amin. Begitu amin, tempenya berubah menjadi tempe. Artinya tempenya tidak diubah. Yang diubah adalah hamburger di hati saya diubah jadi tempe. Ngerti nggak? Yang diubah bukan tempenya, tapi yang diubah adalah keinginannya. Mengubah keinginan itu susah. Bagi Tuhan mengubah tempe jadi hamburger kecil kan? Tapi kalau Tuhan mau mengubah keinginan saya akan hamburger, saya bisa menolak ya. Saya bisa mengeraskan hati. Maka saya tidak mengalami mujizat. Jadi sebenarnya tiap hari itu kita mengalami mujizat dalam hidup kita tiap hari. Cuma kita sering kali lihat mujizat dari sisi yang di luar nalar ya. Bonus selesai. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh bikin planning untuk masa depannya. Tidak berarti kita harus boros. Bukan. Kita harus hemat. Merencanakan sesuatu untuk masa depan itu wajar. Tapi spiritnya adalah spirit kebergantungan kepada Tuhan. Jangan menggantungkan pada itu, pada duitmu itu, pada materimu itu. Jadi ketika kita berdoa berikanlah kami pada hari ini, maka kita menggantungkan kebutuhan jasmani kita tiap hari kepadanya dalam keyakinan bahwa Bapa di surga itu juga memelihara dan memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Next. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan. Mengampuni kami, bukan mengampuni kesalahan kami. Mengampuni orangnya ya. Bukan mengampuni kesalahannya. Seringkali begitu kan, kalau orang nyakitin kita, maaf ya, kita lupakan. Tapi kita nggak pernah damai dengan dia. Pengampunan tidak. Mengampuni orang itu. Kalau kita mengampuni orangnya, termasuk juga di dalam orangnya itu ada kekurangan-kekurangannya juga. Kesalahan-kesalahannya juga.
ada 5 kata dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru yang diterjemahkan dengan kesalahan atau dosa. Kata yang pertama adalah hamartia. Gak usah dihafal ya, saya pamer aja gitu. Hamartia artinya tidak mencapai sasaran, gagal melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Parabasis artinya melangkah melintasi batas dengan sadar. Jadi dengan sadar saya melakukan sesuatu. Itu parabasis. Yang ketiga adalah paraptoma. Tergelincir sehingga menyimpang dari jalan yang seharusnya. Ini dengan tidak sengaja. Seringkali kita dengan tidak sengaja melakukan kesalahan kan? Nah katanya adalah paraptoma. Kata yang keempat adalah anomia. Tidak berhukum. Tidak taat kepada hukum. Dan kata kelima adalah opheilema. Gagal membayar hutang. Nah, dalam doa Bapa Kami Matius ini, kata yang dipakai adalah opheilema. Yang dipakai di sini. Jadi ketika kita berdoa ampunilah kami, kita meminta agar Tuhan menghapus hutang kita. Karena itu ada terjemahan bahasa Inggris kan? Debt, ya, debt. Ada terjemahan bahasa Inggris yang apa? Debt, ya, debt. Hutang, ya kan? Seperti kami mengampuni debtors, our debtors. Hutang. Jadi setiap kesalahan kita adalah utang di hadapan Tuhan. Kita meminta agar Tuhan menghapus hutang kita dengan prakondisi kita harus bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kata seperti, ya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata seperti itu juga bisa diterjemahkan dengan kata seimbang. Jadi ampunilah kami akan kesalahan kami seimbang dengan kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita hanya bisa menerima pengampunan kalau kita mengampuni orang lain. Itulah sebabnya ada perumpamaan Tuhan di Matius kan? Tahu nggak ya? Yang berutang 10.000 dinar apa talenta itu kan? Dihapuskan oleh pengutang kan? Dia ketemu temannya yang cuma utangnya sekian. Pernah baca nggak sih? Dulu di jemaat kami, saya pendeta di Ternate sebelum pindah ke Jakarta. Di kota Ternate. Yang gubernurnya sekarang orang Kristen, Cina. Siapa namanya tuh? Shirley, ya. Hebat loh Ternate itu kalau gitu. Ada majelis kami musuhan sama jemaat. Jadi setiap kali doa Bapak kami, sampai di situ dia loncat. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan gitu. Diprotes sama jemaat. Bapak sengaja loncat ya. Bapak harus tetap mendoakan kalimat itu. Tapi dia modifikasi. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan ajarlah kami mengampuni orang yang bersalah. Disuruh ajar lagi gitu. Itulah sebabnya dalam Matius ini dikomentari ya. Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu juga tidak bisa mengampuni kesalahanmu.
Berat kan? Nah, William Barclay kasih 3 resep kalau mau mengampuni orang lain. Ini bonus lagi ya. Bagaimana supaya kita bisa mengampuni orang lain? Langkah pertama, cobalah mengerti orang itu. Cobalah mengerti orang itu ya. Mungkin orang itu melakukan itu karena memang dia salah info kan? Bisa juga ada banyak latar belakang kan? Bisa juga memang wataknya begitu. Tapi kalau kita mengerti orang itu mereduce ya, mereduce emosi kita. Jadi cobalah mengerti. Jadi kalau satu waktu saya masuk sini, Ibu selamat pagi para saya nggak balas. Jangan langsung bilang saya jahat. Coba ngerti dulu. Mungkin saya belum makan gitu. Atau saya lagi punya masalah kan? Itu langkah pertama kata Barclay. Langkah kedua apa? Cobalah melupakan kesalahan orang itu. Anda tidak mungkin mengampuni orang kalau Anda ingat terus kan. Waktu makan pun ingat dia, keselak gitu. Waktu tidur pun ingat dia, akhirnya dia tidur, kamu yang gak bisa tidur. Dan langkah kedua ini susah ya. Dan kalau Anda sudah lolos langkah kedua, langkah ketiga kata Barclay, mengasihi orang itu. Alkitab mengatakan kasih menutupi banyak sekali dosa kan? Coba kalau anak tetangga main ke rumah Anda, pecahin porselin. Cobalah ngerti, oh ini anak kecil kan? Tapi kalau Anda tidak mengerti, Anda tidak akan melupakan. Minggu depan dia datang lagi, hati-hati anak itu datang lagi kan gitu. Tapi coba cucu Anda yang pecahkan, ayo. Paling ingat seminggu kan, sudah itu lupa. Kasih menutupi banyak sekali kekurangan, kelemahan orang lain. Dulu waktu saya belum punya cucu, kalau saya lagi khotbah di mimbar, anak kecil orang lain lari-lari di mimbar, dari mimbar saya prototin anak itu. Gitu. Kalau prototan saya sama anak itu nggak mempan, baru saya prototin mamanya. Gitu. Untunglah sekarang sudah ada ruangan buat anak kecil ya gitu. Tapi sejak saya punya cucu, kalau saya lagi khotbah, cucu saya lari-lari di bawah sambil teriak-teriak, senang banget loh gitu. Orang lain sebel, saya senang, ayo. Karena saya cinta kan. Itulah 3 langkah kata Barclay. 3 resep ini juga tidak mudah sih. Gitu. Next. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini bukan 2 permohonan. Tapi 1 permohonan dari 2 sisi. Mungkin itulah sebabnya Lukas tidak mencatat kalimat kedua kan? Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. 1 permohonan karena kata penghubungnya tetapi ya. Pencobaan adalah manifestasi dari adanya si jahat. Jadi kenapa ada pencobaan? Karena ada si jahat di dunia ini. Si jahat itu Alkitab sebut dia setan, satan, iblis, diabolos.
Jadi dalam doa ini kita minta agar Bapa tidak membiarkan kita jatuh ke dalam pencobaan. Tapi menghindarkan kita dari si jahat. Kita tidak minta agar kita dijauhkan dari kejahatan ya. Dalam bahasa Yunani bukan menjauhkan kami dari kejahatan, tapi si jahat ya. Itulah sebabnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang jahat. Perlu dicatat bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun ya. Tapi manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Itu Anda bisa baca di Yakobus 1 13 sampai 15. Tuhan menguji, ya. Tapi mencobai tidak. Mencobai dalam pengertian menggoda untuk melakukan yang jahat ya, yang sesuatu yang buruk. Itu bukan. Walaupun kata Yunani-nya sama, peirasein. Peirasein itu bisa berarti pencobaan, temptation. Itulah sebabnya doa Bapa kami, lead us not into temptation kan? Dan bisa juga menguji, testing. Jadi jangan bawa kami ya, jangan bawa kami maksudnya jangan membiarkan kita. Pencobaan itu ada. Suka atau tidak suka dia ada. Jadi kita berdoa supaya Tuhan jangan membiarkan kita masuk ke dalam pencobaan itu. Pada sisi lain, agar Tuhan menghindarkan kita dari yang jahat itu. Next. Nah, doksologi. Kata Yunani, doksa. Doa memuliakan Allah. Jadi bukan permohonan. Makanya doa Bapa kami itu 6 permohonan tadi kan. Tapi antara itu bukan permohonan. Itu disebut doksologi. Doa pengagungan. Doa memuliakan Allah. Jadi doksologi itu adalah pengakuan dan pengagungan. Kita percaya dan kita mengaku bahwa Bapa itu sanggup melakukan apa saja. Termasuk apa yang kita minta. Karena dialah yang punya kerajaan kan. Berarti karena dialah yang memerintah. Dialah yang punya kuasa. Dan dialah yang mulia. Doksologi ini hanya ada pada Injil Matius ya. Dan itu pun diberi kurung siku. Coba buka Alkitab Anda kan. Diberi kurung siku ya. Betul enggak? Kurung siku itu salah satu pengertiannya adalah bahwa tidak ada pada naskah naskah asli yang lebih tua umurnya. Begini, sedikit. Saya tidak terlalu ahli di sini tapi yang saya tahu dikit-dikit. Alkitab kita ini punya naskah asli ya. Tapi naskah asli itu bukan asli yang pertama sekali, bukan. Itu sudah hilang. Gini contohnya. Ketika Paulus menulis surat di Korintus, ya, surat asli itu udah hilang, udah nggak ada. Tapi karena pada zaman dulu belum ada seperti sekarang percetakan dan sebagainya, maka disalin. Disalin ya, disalin. Ditulis tangan ya, disalin. Jadi misalnya kitab Injil Matius itu dibaca di satu jemaat kan, tapi perlu dibaca di jemaat yang lain, maka disalin. Jadi disalin. Jadi yang asli sudah nggak ada, tapi kita masih punya macam-macam salinan.
Nah, ada salinan yang umurnya lebih tua dan ada salinan yang umurnya lebih muda. Sedikit rumit sih, tapi nggak usah kita rumit lah gitu. Jadi di salinan yang lebih muda kan ada, makanya kalau coba Anda bandingkan TB2 dengan TB1 ya, ada beberapa ayat-ayat yang sangat berbeda ya. Misalnya Yakobus 5, doa orang yang benar kan, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau TB2, doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Kata bila dengan yakin didoakan tidak ada lagi di TB2. Ya, kita bahas secara logika aja kan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan kan. Berarti ada orang benar tapi doa nggak yakin kan? Ya kan? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Berarti ada orang benar tapi doanya nggak yakin. Maka di TB2 nggak ada lagi itu. Tapi bukan cuma alasan itu. Alasannya bahwa ada naskah yang lebih tua. Jadi rupanya doksologi ini bukan masuk dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doksologi ini ada dugaan bahwa ketika doa Bapa Kami ini mulai dipakai dalam kebaktian, kan? Dalam ibadah jemaat perdana, lalu jemaat yang meresponinya. Jadi itu respon jemaat. Nah, waktu disalin lagi, dia menambahkan itu masuk. Nggak usah pusing lah gitu. Yang penting kita sadar bahwa itu doksologi ya. Makanya banyak gereja sekarang itu sudah dinyanyikan ya. Gitu. Next. Refleksi. Ada 6 permohonan tadi. Coba perhatikan, ternyata 3 untuk kepentingan Tuhan. Ya kan? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. 3 untuk kepentingan Tuhan. Baru 3 untuk kepentingan kita. Berikanlah kami, jangan bawa kami. Saya mulai kacau ya, gitu. Berikanlah kami, ampunilah kami, jangan bawa kami. 3mu, 3mi. Perhatikan ya. Artinya apa? Prioritas pertama adalah kepentingan Tuhan. Dalam doa Bapa Kami ini prioritas pertama adalah kepentingan Tuhan. Kepentingan kita prioritas kedua. Mu, mi, kan gitu. Lalu yang 3 untuk kita, coba perhatikan ya. Cuma 1 jasmani. Ya kan? Itu pun cukup. Gak banyak-banyak, ya kan? Yang 2 itu rohani. Pengampunan berarti menyangkut masa lalu kita ya. Apa yang sudah kita perbuat kan?
Yang satu lagi untuk masa depan, masa kini dan masa depan, dipelihara dari yang jahat. Jadi kalau doa Bapa kami ini menjadi dasar kita berdoa, maka polanya ya, nggak harus kalimatnya kita ikut, tapi pola berdoa itu harus seperti doa Bapa kami. Memprioritas kepentingan Tuhan, baru kepentingan kita. Kepentingan kita pun jangan hanya yang jasmani, tapi yang rohani. Next. Bagaimana dengan doa-doa kita? Apakah hanya kepentingan kita lah yang kita minta? Dan kepentingan kita itu pun semuanya jasmani? Jujur. Begitu Bapa kami yang di surga menyusulah satu daftar permohonan yang panjang. Dari tempe sampai mobil. Mari kita belajar juga ya. Itu tidak mudah sih. Kalau saya berangkat melayani di mana-mana, saya berdoa, Tuhan jagalah saya biar tiba dengan selamat di tempat tujuan. Physically saya selamat. Tapi morally saya bisa jatuh berkali-kali sepanjang jalan kan? Misalnya pas lampu hijau, saya mau jalan, ada orang menyeberang, monyet lo, satu kali jatuh kan gitu. Pas lagi macet-macetnya, ada gadis cantik lewat, cantiknya, 2 kali jatuh saya kan gitu. Jadi fisik saya bisa selamat tiba di tempat tujuan ya. Tapi spiritualitas, moral saya bisa jatuh berkali-kali sepanjang jalan. Tapi yang saya pentingkan dalam doa ketika saya berdoa adalah selamat fisik. Ketika cucu atau anak Anda di sekolah, Tuhan jaga cucu saya di sekolah, dia baik-baik saja kan. Mungkin ada yang kita berdoa maksudnya adalah supaya dia tidak celaka kan. Tapi apakah kita berdoa agar dia tidak nyontek waktu ujian? Ayo. Ini hanya beberapa contoh ekstrim. Tapi doa Bapa kami ini sebenarnya susah apa gampang kalau begitu, ayo. Setelah mendengar semua ini, doa Bapa kami ini susah apa gampang, ayo. Susah-susah gampang. Gampang-gampang susah gitu. Tapi tidak berarti bahwa sesudah ini Anda tidak lagi berdoa Bapa kami ya gitu. Ini hanya menolong kita untuk ketika kita berdoa kita makin hari makin lebih menghayatinya secara lebih dalam. Tuhan menolong kita untuk berdoa dengan lebih baik lagi. Amin. Bapa di sorga, pengajaran firman telah hamba sampaikan. Roh Kudus kiranya menolong kami semua untuk menghayati, menginternalisasikannya dalam hidup kami. Dan terutama supaya kami makin hari berdoa dengan baik di hadapan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Raprap. Saya dapat banyak banget catatan. Dan saya yakin Bapak dan Ibu juga belajar banyak. Bapak dan Ibu saat ini diberikan kesempatan, adakah pertanyaan? Ada tanya jawab, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita melanjutkan. Apakah ada yang mau bertanya?
Silakan. Tes. Cek. Pak Pendeta, saya masih bingung soal jangan membawa kami dalam pencobaan. Di lain sisi Yakobus 1 ayat 13 itu kan menyatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai. Nah, pengertian saya yang secara sederhana aja bahwa jangan membawa kami itu kan bisa berarti bahwa Allah yang mencobai. Saya pernah dengar juga di gereja Katolik, kata doanya itu bukan membawa kami tapi masukkan kami ke dalam pencobaan. Lebih kejam lagi. Nah, ini minta tolong pencerahan sebab secara pengertian saya maaf kalau Allah saja bisa membinasakan, kenapa mencobai itu? Kan lebih gampang. Makasih. Memang saya sudah waktu mempersiapkan makalah ini juga sudah membayangkan pertanyaan yang susah itu. Itu masalah terjemahan. Jadi kata Yunaninya itu bisa seperti jangan biarkan ya. Karena pencobaan itu suka atau tidak suka sudah ada gitu. Jadi makanya dua kan, jauhkan kami kan, atau jangan biarkan kami masuk. Gitu. Memang susah sih. Terjemahannya memang kalau bahasa Indonesia memang tidak terlalu pas dengan kata aslinya. Makanya bahasa Inggris juga lead us not kan? Jangan membimbing kami ke dalam pencobaan. Sebenarnya kata pemahamannya itu lebih jangan begini, jangan biarkan kehendak bebas kami untuk masuk ke dalam jatuh ke dalam pencobaan. Karena bagaimanapun kita punya kehendak bebas ya. Kita punya kehendak bebas. Itu yang dikatakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, memang semuanya rusak, tapi dia tetap masih punya kehendak bebas. Sehingga seringkali dia bisa dalam kehendak bebasnya itu dia memasukkan dirinya sendiri ke dalam pencobaan itu. Makanya dia berdoa agar Tuhan jangan membiarkan atau ya bahkan jangan dorong dia masuk ke dalam pencobaan. Memang di banyak ayat Alkitab juga dikatakan bahwa Tuhan membiarkan orang-orang jatuh ke dalam kejahatan. Susah ya? Ya tapi kira-kira begitu ya, begitu. Kuncinya ada di kehendak bebas itu ya. Jadi jangan biarkan karena kami punya kehendak bebas, lalu kami membawa diri kami ke dalam pencobaan. Memang Yakobus katakan Allah tidak pernah mencobai ya. Tapi kalau baca di Yakobus, kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Itu Yakobus bilang itu.
jalanan macet tadi Bapak kasih contoh. Jalanan macet, tiba-tiba ada wanita cantik nyebrang, ya kan? Nah, itu kan bukan kehendak kita. Tahu-tahu ada perempuan cantik, ya itu cobaan tuh. Datangnya dari mana? Bukan kehendak kita loh itu Pak. Iya betul. Itu yang Ustadz kalau nonton nggak Ustadz Dasat Latif itu gak? Maka dia bilang, hei wanita-wanita berpakaianlah yang sopan. Gitu kan gitu. Kalau dilihat dosa, kalau nggak dilihat barang bagus, kan itu kan gitu. Sampai hafal beliau. Nah ada. Itulah sebabnya perhatikan Yesus bilang apa ya? Kalau matamu menyesatkan engkau, ya begini maksudnya. Kalau saya mau melakukan sesuatu yang jahat dengan tangan, masih bisa dibatalkan di tengah jalan ya. Ya kan, kalau saya mau tonjok orang, masih bisa dibatal di tengah jalan. Tapi kalau lihat, mau batal bagaimana? Makin ditutup, makin berbayang malah dia kan gitu. Mungkin dalam rangka itulah doa itu kan. Doa itu maksudnya jangan sampai kita jatuh karena pencobaan itu. Yang penting Bapak renungkan terus maknanya itu gitu. Oke? Ada lagi jangan susah-susah ya pertanyaannya gitu. Makanya saya buru-buru tarik mic-nya. Saya tidak mau kita dicobain. Baik. Oke, baik. Intinya ya, inti dari doa Bapa kami itu yang kita sudah pahami ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara anugerah. Kami persilahkan.
Bapak dan Ibu, saatnya kita memasuki doa syafaat yang akan dipimpin atau dipandu oleh perwakilan KR, Saudari Dewi dan Saudari Nela, kami persilahkan. Semuanya mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan pada kami. Sekarang kami datang kepadamu dengan rendah hati untuk memohon kepadamu. Tuhan, kami ingin berdoa atas berbagai krisis kemanusiaan yang terjadi di dunia ini. Kami memohon belas kasihan-Mu atas saudara-saudari kami yang saat ini mungkin mengalami penderitaan karena peperangan, kelaparan, dan bencana alam yang terjadi. Tuhan, Engkau yang melihat air mata mereka, mendengar suara hati mereka. Kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah mereka, memberi penghiburan, perlindungan, dan harapan di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa bagi segala upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, baik oleh pemerintah, organisasi kemanusiaan, maupun manusia-manusia yang tergerak hatinya untuk membantu masalah tersebut. Kiranya Engkau yang memberkati setiap langkah dan mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, termasuk GKI Cipinang Elok. Kiranya Engkau selalu menyertai gereja-gereja kami, dan kiranya gereja-gereja-Mu senantiasa hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berikanlah hati yang penuh kasih di tengah-tengah jemaat-Mu, agar kami tidak tinggal diam terhadap masalah-masalah yang terjadi di antara kami. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar hidup dalam perintah-Mu dan mengasihi sesama. Biarlah gereja-Mu menjadi terang dan garam, menjadi bagian dari solusi atas setiap masalah-masalah yang terjadi, bukan dengan segera kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata, pelayanan yang tulus, dan kasih yang diwujudkan. Ini doa kami ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami yang sedang saat ini atau minggu-minggu ini mengalami cobaan yang berat dalam bentuk apapun itu. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar dalam setiap cobaan yang Tuhan berikan, dan biarlah Tuhan yang memberikan kesabaran dalam hidup kami ini ya Tuhan. Dan kami juga biarlah Engkau melewati selama cobaan ini bersama Engkau ya Tuhan kami. Kami tetap mengingat Engkau ya Tuhan, dan biarlah juga kami tetap bersandar di dalam Engkau ya Tuhan kami. Kami juga mau menyerahkan doa kami yang belum sempurna ini, biarlah Engkau yang menyempurnakan doa ini ya Tuhan. Amin. Ya baik Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama berdoa sesuai dengan doa Bapa kami dengan dinyanyikan bersama. Setelah itu nanti saya mengundang Pak Pendeta Raprap doa berkat dan doa tutup. Setelah itu ditutup dengan Bapak terima kasih. Ya Bapak dan Ibu, saya sendiri tadi diingatkan ternyata prioritas utama harus tentang Tuhan. Mu, baru mi. Mi-nya cuma satu yang secukupnya, lalu bicara masa lalu dan juga bicara masa depan secara rohani ya. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini
dan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari silakan berdiri. Bapa di surga, kiranya perjumpaan kami dengan Tuhan secara khusus dalam persekutuan doa malam ini menyambut hari Pentakosta akan memotivasi kami untuk makin hari makin dipimpin, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi saksi-Mu di mana saja Tuhan utus kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati seluruh persekutuan doa hari-hari menjelang hari Pentakosta yang dilakukan di gereja ini. Kiranya umat-Mu di sini boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut pencurahan Roh Kudus yang akan menuntun hidup kami untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Kami akan kembali malam ini ke tempat kami masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kami hari esok untuk beraktivitas lagi. Ini doa kami Bapa, kabulkanlah dalam Kristus kami memohon. Saudaraku, arahkanlah hati pada Tuhan. Terimalah janji dan jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajahnya dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Dipersilakan duduk saat teduh sejenak. Sebentar ada pengumuman dari Panitia Paskah.